Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Kami akan presentasikan makalah dengan judul Pemancangan Galam pada Pondasi di Banjarmasin dengan peneliti Gusti Novi Sarbini dan Nurfansah. Latar belakang dari penelitian ini adalah yaitu pemanfaatan pemancangan galam yang sudah sering dan atau umum dikerjakan di Banjarmasin, karena di Banjarmasin ini berjenis tanah lunak sehingga perlu untuk menambah daya dukung tanah, dan ini digunakan pancangan galam. Kemudian walaupun sudah umum, ternyata belum ada rumusan metode mengenai pancangan galam ini, sehingga langkah yang kami buat adalah membuat rumusan bagaimana pelaksanaan pancangan galam dari berbagai kondisi lahan, mulai dari yang kering, berair, maupun berair dalam atau terendam atau muka tanahnya tinggi. Kemudian penelitian dilakukan dengan studi pengamatan lapangan di berbagai lokasi. Yang akan diamati adalah bagaimana proses pancangan galamnya. Yang diharapkan didapat metode secara detail sehingga dapat memperbaiki atau meningkatkan, bahkan menjadi panduan bagi pelaksana pembangunan dan menjadi sumber keilmuan baru. Lalu bagaimanakah langkah pelaksanaan pancangan galam di Banjarmasin dengan keadaan tanah rawa, yaitu tanah lunak ini? Bagaimana penerapannya di berbagai kondisi lahan di atas tadi? Kemudian tujuannya adalah memberikan gambaran aplikatif pancangan galam di lahan rawa Banjarmasin, yaitu dengan mengungkap detail-detail pelaksanaan, teknik, trik, dan sebagainya, dengan memaparkan metode pelaksanaannya, berikut penggunaan bahan, alat, sistem, dan alternatif variasi lainnya. Metodenya adalah awal dari studi pustaka dan pengumpulan data, lalu melalui survei atau observasi lapangan. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Langkah penelitian dimulai dari identifikasi pancangan galam, survei lapangan, analisis, kemudian metode pancangan, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Hasilnya adalah bahwa untuk perkuatan daya dukung tanah di lahan Banjarmasin, yaitu tanah lunak, itu menggunakan pancangan galam yang disebut curucuk galam. Ada dua metode, yaitu pertama pancangan galam secara manual maupun dengan pancang dengan alat. Lalu yang didapat adalah untuk kondisi rumah tiang kayu, maka biasanya dipakai pancang galam berderet. Tapi untuk kondisi pondasi dari bahan beton bertulang, maka yang dipakai adalah galam kelompok. Lalu pancangan galam itu tergantung pada kondisi lahan. Pada lahan kering, di sini tidak terlalu banyak masalah, langsung bisa dikerjakan umumnya. Tetapi pada lahan berair dangkal, bahkan pada lahan berair dalam, ini perlu metode, yaitu metodenya adalah membuat bedeng atau dinding penahan tanah supaya air tanah ini terisolasi dan bisa dipompa keluar dari area kerja, dan ini nanti berpengaruh pada saat-saat pengecoran langkah fondasi selanjutnya. Seperti di sini adalah saat pengecorannya. Bagaimana cara mengecor? Itu adalah awalnya dengan membuat lubang, kemudian diusahakan air pada lubang itu dikeringkan atau disedot sehingga memudahkan pemasangan pembesian, dan akhirnya dilanjutkan dengan metode pengecoran itu dengan kondisi cor yang tidak terlalu encer karena akan bercampur dengan air, dan selanjutnya maka dapat dilakukan
pengecoran di atas fondasi untuk elemen bangunan seperti tiang atau kolom dan lain-lainnya. Lalu kesimpulannya adalah bahwa konstruksi pancang galam ini ditentukan berdasarkan kondisi lain dan terkait kondisi keadaan ketinggian muka air tanah terendah. Lalu bagaimana menentukan ketinggian pancang? Itu dengan memperkirakan perubahan ketinggian muka air pada tanah. Tanah yang terendam air itu harus dicek apakah ada perubahan muka air di saat waktu tertentu. Misalnya ada faktor pasang air sungai yang meluap, kemudian misalnya musim, apakah musim kemarau atau musim penghujan. Lalu tanah yang mengalami pasang surut muka air, maka pancangan galam ditentukan kondisi muka air saat kondisi terendah. Kemudian pada tanah yang relatif kering, maka ditentukan kondisi saat kering atau kemarau, di mana biasanya diusahakan ketinggian muka pancangan adalah dengan lebih rendah dari tanah, sehingga perlu dimasukkan lebih dalam ke dalam tanah. Kenapa? Karena galam itu harus berada dalam tanah agar daya rekat friksinya dapat optimal, dan galam lebih awet jika sepanjang waktu terendam dalam keadaan air. Jadi di sini ketinggian muka air sangat berperan penting dalam metode pemancangan. Nah, kesulitan lanjutannya adalah sebenarnya bukan pada saat pemancangan, yaitu proses pembangunan berikutnya seperti pembersihan dan pengecoran, karena di saat itu perlu adanya pengkondisian muka air. Jika muka airnya tinggi, maka perlu diturunkan dengan dikuras dan sebagainya. Kemudian pekerjaan pancangnya itu ada jumlah dan susunan pancang tergantung sistem dan beban yang digunakan, yaitu tadi adalah susunan deretan pancang ataupun pancang kelompok. Jadi konsepnya adalah ketinggian pancang galam itu harus lebih rendah daripada muka air tanah agar kondisi kayu galam sebagai pancangan selalu terendam air. Demikian, terima kasih.